anatomi dan fisiologi sistem integumen. Shalom untuk kita semua, perkenalkan nama saya Alda Jeli Magdalena Bulele, Prodi S1 Keperawatan kelas A dengan NIM 03 2021-003 dari Stike Santan Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Integumen adalah lapisan luar sebuah organisme atau organ, misalnya kulit biji, cangkang atau kulit buah. Integumen membuat lapisan terluar pada tubuh. Integumen terbagi menjadi 3, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subcutaneous. Yang pertama, epidermis. Epidermis itu terdiri atas epitel, pipi berlapas. Unsur utamanya adalah sel-sel tanduk, keratinosit, dan sel-sel melanosit. Yang kedua, dermis. Dermis itu terdiri atas stratum papilar dan stratum reticularis. Yang ketiga, jaringan subcutaneous. Jaringan subcutaneous itu mengandung jumlah sel lemak. Yang pertama, epidermis itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, lapisan zat tanduk atau lapisan stratum corneum. Ini adalah lapisan zat corneum. Yang kedua, ini lapisan benih atau stratum luteolus. Yang ini lapisan berbuti atau stratum granulosus. Yang ini lapisan berduri atau stratum spodosium. Yang ini lapisan dasar atau stratum basal. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kita awali dengan zat tanduk ini atau stratum corneum. Stratum corneum ini memiliki sel yang sudah mati, tidak mempunyai inti sel yang mengandung zat bertain. Yang kedua, lapisan benih atau stratum ini langsung di bawah ini lapisan corneum terdapat sel gempeng tanpa inti dengan protoplasma. Yang ketiga, lapisan berbutir atau stratum granulosium stratum itu terdiri dari sel-sel pipi seperti campuran. Sel-sel tersebut hanya terdapat 2-3 lapis yang sejajar dengan permukaan kulit. Lapisan berduri ini adalah lapisan berduri atau stratum spodosium ini. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal dan dapat mencapai 0,2 mm, terdiri dari 5-8. Ini yang kelima, lapisan dasar atau stratum basal lapisan. Lapisan basal ini atau germinativum ini disebut stratum basal karena sel-selnya terletak di bagian basal. Stratum germinativum ini menggantikan sel-sel di atasnya dan merupakan sel. Lapisan integumen yang kedua, yang pertama dermis. Dermis itu adalah lapisan di bawah epidermis dan dermis itu terdiri dari 2 lapis. Yang pertama lapisan atas persabalis dan kedua lapisan bawah particularis. Kedua lapisan tersebut terdiri dari serabut kolagen, serabut elastis, dan serabut reticularis. Stratum papilaris itu merupakan bagian atas dermis yang mengandung papila dermis. Stratum reticularis itu merupakan bagian bawah dermis mengandung follikel rambut, kelenjar sebecial lemak, mengandung kelenjar keringat, corpus Pacini, reseptor tekanan. Selanjutnya, jaringan subkutan. Itu lapisan terbawah sistem integumen. Fungsi utama menyimpan lemak, memiliki jaringan ikat yang mengikat deris ke otot tulang. Jaringan subkutan itu juga mengandung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar dalam dinamis. Pada jaringan subkutan terdapat kelenjar minyak atau disebut subbacilloglemat. Kelenjar keringat dan minyak berfungsi melembabkan kulit, mencegah kulit keringat, dan mengeluarkan pelumas dan pememak. Pada jaringan subkutan juga terdapat kelenjar keringat abroksin. Kelenjar ini menghasilkan keringat yang mengandung lemak, terutama terletak di ketiak dan di sekitar alat kelamin. Aktivitas kelenjar menghasilkan bau karena bakteri memecah komponen kelenjar abroksin. Pada jaringan sebeutan juga terdapat kelenjar jaringan atau ekrin. Kelenjar ini tersebar di seluruh permukaan tubuh, lebih banyak di telapak tangan, kaki, wajah. Merupakan air yang bercampur garam, berfungsi sebagai pengatur tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi kulit. Pertama adalah fungsi sekresi, yaitu menjaga bagian dalam tubuh dari gangguan fisik dan kimiawi, misalnya segatan UV, kuman, bakteri, lisol, karbol, dan infeksi dan lain-lain. Karena bantalan lemak tebal lapisan kulit dan serabut jaringan. Fungsi kulit yang kedua adalah fungsi aborsi. Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air kulit. Kulit sehat juga tidak mudah menyerap larutan atau benda padat. Pembalitas kulit terdapat O2, CO2, dan uap air. Kulit juga mengambil bagian pada fungsi Fungsi kulit yang ketiga adalah fungsi ekskresi kelenjar kulit, berfungsi mengeluarkan zat tidak berguna atau sisa-sisa metabolisme, misalnya nasal, urea, asam urat, dan amonia.
Fungsi kulit yang keempat adalah fungsi persepsi. Kulit memiliki respon terhadap panas dingin, dan respon tekanan. Fungsi kulit yang kelima adalah fungsi pengaturan suhu tubuh, mengeluarkan keringat, mengerutkan otot, atau kontraksi pembuluh darah kulit. Fungsi pembentukan pigmen merupakan fungsi kulit. Yang keenam, sel pembentukan pigmen terletak di lapisi basal sejumlah melanosit, menentukan warna kulit. Kulit tidak sepenuhnya karena pigmen kulit, namun juga tebal tipisnya kulit, reduksi Hb, dan karoten. Fungsi kerenatinisasi adalah fungsi kulit yang ketujuh. Proses berlangsung 14-21 hari sebagai pelindung terhadap infeksi. Fungsi kulit yang kedelapan adalah fungsi pembentukan vitamin D. Tubuh terkena sinar matahari, langsung tubuh memproduksi vitamin D dengan membakar kolesterol dan sel kulit. Demikianlah pembahasan tentang sistem integumen. Semoga bermanfaat. Shalom, salam stiker Santan Elizabeth.